Ya, kita mulai ya. Materinya pendugaan interval ya. Jadi biasanya yang kita pelajari pertama kali dalam estimasi atau pendugaan itu eh, apa yang kita sebut dengan penduga titik, yaitu sebuah penduga atau estimator yang hanya memiliki satu kemungkinan nilai. Ya. Nah, biasanya kalau satu kemungkinan nilai itu eh, banyak yang namanya kurang disukai. Apalagi hanya eh, menginformasikan bahwa informasi tersebut hanya nilai dari estimator tersebut tanpa ada informasi mengenai errornya atau kesalahannya. Error bisa dinyatakan juga dalam bentuk standar deviasi. Nah, oleh karenanya eh, ada beberapa cara untuk mengutarakan nilai estimasi itu dalam bentuk interval. Ya, dalam bentuk interval. Jadi eh, suatu penduga dengan sifat-sifat yang optimal, suatu penduga titik tidak akan memberikan informasi mengenai keakuratan. Jadi kalau misalnya dalam teladan ini kita ketahui bahwa ada sebuah nilai estimasi tentang rata-rata, diberikan informasi mengenai rata-rata tersebut, misalnya nilainya 93,1. Nah, apakah 93,1 yang kita dapatkan atau ini kan tidak lain adalah rata-rata sampel itu bisa mewakili rata-rata populasinya, itu eh, masih menimbulkan pertanyaan. Ya. Oleh karenanya, sebaiknya nilai parameter yang sesungguhnya itu ya, nilai parameter yang sesungguhnya itu diduga dalam bentuk ya, dalam bentuk interval. Ya. Jadi ujung-ujung interval itu tetap juga merupakan random variable atau pembaca. Ya. Pembaca yang mencakup nilai parameter yang kita duga tersebut ya. Nah, jadi digunakanlah oleh karenanya digunakanlah eh, istilah penduga interval atau eh, dengan kata lain kita menggunakan eh, taraf kepercayaan seberapa yakin interval yang kita pakai itu akan eh, mengandung nilai parameter yang sesungguhnya ya, akan mengandung nilai parameter yang sesungguhnya. Nah, di sini sudah diasumsikan bahwa kalian sudah belajar teori pendugaan titik. Jadi misalnya eh, bahwa parameter parameter di sini adalah parameter parameter eh, dari sebuah distribusi ya. Jadi kalau normal itu mu sama sigma kuadrat, kalau eksponensial itu entah menggunakan notasi lambda atau rho atau apa. Jadi parameter masing-masing distribusi. Ya. Nah, di sana juga eh, kalian sudah pelajari bahwa untuk mengestimasi parameter itu, parameter distribusi itu, misalnya kalian gunakan dua metode maksimum likelihood sama metode momen gitu kan. Itu kan untuk mendapatkannya. Setelah itu parameter tersebut kan dievaluasi. Bagus nggak parameter ini? Ya, bagus nggak parameter ini? Itu yang pertama tentunya apakah parameter ini bias atau tidak. Nah, bias atau tidak itu terminologi yang digunakan untuk menyatakan bahwa secara notasi bahwa sebuah parameter itu tidak bias apabila nilai harapan, kalau kita tulis E gitu ya, nilai harapan dari parameter penduga tersebut sama dengan parameternya. Ya. Jadi nilai harapan E dari misalnya theta topi, kalau theta itu yang kita duga sebagai parameternya, theta topi adalah penduganya, maka nilai harapan dari theta topi itu sama dengan theta. Itu bahasa matematisnya. Nah, dalam bahasa umumnya itu secara rata-rata bahwa eh, kalau misalnya penduga tersebut kita dapatkan nilainya,
rata-rata dari seluruh kemungkinan nilai itu akan sama dengan nilai parameter yang sesungguhnya. Itu makna tidak bias, ya, makna tidak bias. Nah, setelah itu kan dievaluasi dari bisa saja parameter apa namanya estimator yang tidak bias itu bukan hanya satu, bisa lebih dari satu. Nah, bisa dua, bisa tiga, bisa. Jadi apa namanya nilai harapan dari masing-masing estimator itu atau penduga itu sama dengan nilai yang sesungguhnya atau parameter itu. Nah, dari mereka yang tidak bias itu, nah kalian bisa punya apa namanya kriteria lagi dari yang tidak bias itu mana yang terbaik gitu kan. Nah, yang terbaik itu katakanlah yang memiliki varian yang paling kecil, ya kan? Varian paling kecil. Nah, karena kalau semakin kecil varian itu kan dia tidak melebar ratanya ya, lebih memusat. Ya, variannya paling kecil. Makanya timbul istilah UMVUE ya. Nah, ini dia berlaku uniformly minimum varian, jadi variannya minimum, unbiased estimator. Dari kelas estimator yang tidak bias itu mana yang variannya minimum kan itu ya. Nah, dan seterusnya habis itu ada model estimator yang lain. Nah, kunci dari estimator dalam bentuk interval ini ya, kunci dalam memahami estimator dalam bentuk interval ini adalah apa yang dimaksud dengan nanti yang kita sebut dengan eh, pivot ya, statistik. Ada pivot. Nah, ini informasi seperti ini itu sudah ada di pelajaran bab-bab sebelumnya baik di buku saya atau mungkin buku lain. Ini katakanlah kalau 2nx rata-rata dibagi theta itu informasi yang sangat penting apabila kita memiliki sampel ya x1, x2 sampai xn itu berasal dari distribusi eksponensial. Jadi lihat aja kalau sampelnya acak dari distribusi eksponensial gitu ya, maka 2nx rata-rata atau 2 sigma xi, n kali x rata-rata kan sigma xi ini ya. Ini sigma xi. Jadi 2 sigma xi dibagi parameternya theta, kalau parameter eksponensial tadi theta, itu berdistribusi Ki kuadrat dengan derajat bebas 2n. Nah, yang seperti ini membuktikan bahwa ini distribusinya X kuadrat, Ki kuadrat 2n itu tentu bisa di statement 1 atau 2 ya, atau teori inference ini. Ini udah harus tahu. Jadi kalau X1 sampai Xn itu berdistribusi eksponensial, maka distribusi dari ini adalah X2n. Dihafal aja ini. 2n rata-rata ya. Jadi misalnya eh, kalau kalau kita lihat permasalahan dalam teladan ini misalnya, kalau jawabannya kan gini ya. Ya, eh, jadi informasi ini sangat penting karena apa? Karena eh, kalau kita punya informasi N-nya, jadi banyak sampel berapa derajat bebas, ya ini nu-nya ya, nu-nya 80 ini ya. Ya, maka menggunakan tabel Chi kuadrat atau bantuan Excel, kita bisa menghitung Chi kuadrat yang luas sebelah kanannya 0,025, derajat bebasnya 80. Kenapa 80? 2N ya. 2N ini, N-nya kan 40, jadi 2N-nya 80 ya. Itu nilainya 57,15. Ya, ini apa namanya? Sorry, hati-hati. Kalau kalau kita lihat 0,025 itu lebih kecil daripada yang 0,975, maka eh, ini adalah luas dari kiri. Jadi menghitung luasnya dari kiri ini. Ya. Makanya nilainya 0,025 itu luas sebelah kiri dari Ki kuadrat. Kalau 0,975 ini luas dari kiri Ki kuadrat ya 0,975 karena nilai di sini 57,15 dan di sini 106. Karena nilai di sini lebih besar daripada yang di sini, maka cara menghitung
cara menentukan 57,15 dan 106 ini menggunakan informasi luas dari sebelah kiri. Excel itu menggunakan informasinya dari sebelah kanan, menghitung luasnya dari sebelah kanan. Jadi kalau kalian masukkan Excel 0,02580 dapatnya 106 gitu ya. Dikembalikan sama ini. Jadi harus hati-hati. Bukan salah, tergantung dari mana kita menghitung luas ya. Oke. Nah, berdasarkan informasi ini kan 2N, 2 kali 40 X rata-rata dibagi theta, ya, itu peluang dari nilai ini, 80 X rata-rata dibagi theta di antara 57,15 dan 106,53 itu 0,95. 0,95. Jadi ini adalah interval dari uh, nilai parameter yang sesungguhnya. Jadi peluang parameter yang sesungguhnya, ya, peluang parameter yang sesungguhnya di antara sebelah kiri dan sebelah kanan ini, ya, 80 X rata-rata dibagi 106, ya, dan 80 X rata-rata dibagi 57, itu 0,95. Jadi kalau kalau kita hitung, ya, kalau kita hitung misalnya eh, X rata-ratanya itu misalnya 93,1, ya, X rata-ratanya itu 93,1, ya. Maka kalau kita masukkan eh, nilai itu menjadi nggak ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya, nggak ada pakai X rata-rata lagi. Karena sudah kita masukkan. Kalau X rata-ratanya 93,1, 69,9 sampai 130,3. Ya, ini adalah selang kepercayaan, ya, selang kepercayaan 95% untuk parameter theta. Ya. Selang kepercayaan 95% untuk parameter theta. Pada kasus ini, nanti baca aja kasusnya di situ ya. Artinya apa? Kita percaya 95% ya, bahwa nilai parameter theta itu berada di antara 69,9 sampai 130,3. Kita percaya. Percayanya berapa? 95%. Ini cara cara menginterpretasi ini ya. Nah, kenapa kenapa materi ini saya ulang atas permintaan Bu Widya? Karena selang kepercayaan ini ada kaitannya dengan pengujian hipotesis. Nah, theta dalam distribusi eksponensial, eksponensial X berdistribusi eksponensial theta, dan theta tersebut tidak lain adalah nilai harapan, ya kan? Di sini 93,1, 93,1. Jadi itu adalah taksiran dari theta. Ini penduga titiknya. Penduga titiknya 93,1. Penduga intervalnya dengan kepercayaan 95% itu di antara 69,9 sampai 130,3. Kan ada di 93,1 itu ada di sini, ada di interval ini. Nah, nanti kaitannya dengan hipotesis ya, kaitannya dengan pengujian hipotesis, kalau kita ambil nilai-nilai ya di antara 69,9 sampai 130,3 dengan informasi yang sama, maka nilai tersebut apabila kita letakkan dalam hipotesis nol misalnya H0 ya, H0. H0 bahwa tetanya sama dengan 70 gitu. Nah, karena 70 berada dalam interval ini, itu ada kaitannya dengan pengujian hipotesis bahwa hipotesis nol itu tidak ditolak. Dia diterima karena 70 itu berada di interval ini. Lain halnya kalau kita nyatakan bahwa H0, theta sama dengan 60. Nah, karena 60 tidak berada dalam interval ini, maka hasil olahannya dari analisisnya akan menghasilkan bahwa hipotesis nol ditolak, ya, atau gagal diterima istilahnya gitu ya. Nah, itu. Jadi bagaimana? Kalian sering sering mendengar istilah interval kepercayaan atau selang kepercayaan ya, selang kepercayaan. Itu yang barusan kita pelajari. Jadi andaikan ini perubahan acak X1 sampai Xn, ini N sampel acak ya, memiliki fungsi kepekatan peluang bersama. Ini peluang fungsi kepekatan peluang bersama. Ini X1 sampai Xn karena ada N perubahan acak ya.
Parameternya theta. Theta berada dalam ruang parameter. Ini himpunan semua parameter. Jadi omega ini himpunan semua parameternya. Andaikan kita punya L dan U adalah statistik. Ingat ya, statistik adalah fungsi dari data. Fungsi dari data. Kalau statistika ilmunya. Ya. L ini adalah fungsi L, fungsi ini L kecil, dari baca X1 sampai Xn. Sedang U itu fungsi juga, biar beda, ini L, ini U, ya, dari baca yang sama. L di sini untuk menyatakan dia L low, bawah. U upper, ya. Ini lower, ini upper. Lower bagian bawah, ini upper bagian atas. Nah, jadi jika suatu percobaan menghasilkan data, ini datanya ya, maka kita memiliki nilai amatan, ya, nilai amatan nih, ya. Artinya batas bawahnya ini, bagian bawahnya itu dihitung berdasarkan data. Demikian juga batas atasnya juga dihitung berdasarkan data ya, kayak gitu. Nah, ini definisi, definisi selang atau interval kepercayaan. Ya. Definisi itu nggak pakai bukti ya, ini acuan. Ya. Suatu interval bawahnya L, fungsi L ya, dari data, dan atasnya U, fungsi U dari data, disebut dengan selang kepercayaan 100 gamma persen. Ya, 100 gamma persen. Jadi gamma itu misalnya 0,9, 0,95, 0,99 itu ya. Bagi theta, jika peluang theta berada di antara nilai ini, yakni di antara Lx dan Ux ini, sama dengan gamma. Ya, ingat ya, gamma itu secara umum peluang di antara 0,1. Nah, karena selang percayaan kita maunya selangnya itu kepercayaannya tinggi, minimal 0,9 ya, gamma itu bisa 0,9, 0,95, 0,99 atau yang lain. Jadi kalau 0,9, 0,95 dan 99 itu kan yang lazimnya. Ya, itu. Itu disebut selang percayaannya, selang percayaannya itu, ya. Ini selang percayaannya. Jadi interval dari L fungsi dari data sampai U fungsi dari data, ya. Nilai dugaan L dan U ini masing-masing berturut-turut adalah batas bawah dan batas atas kepercayaan. Batas bawah dan batas atas kepercayaan ya. Oke. Nah, notasi lain yang sering dijumpai dalam berbagai literatur statistik dan buku beberapa buku itu kita menggunakan theta L dan theta U ya. Untuk batas bawah dan batas atas kepercayaan ya. Nah, oke. Permasalahannya bagaimana menentukan LX dan UX itu ya. Nah, ada batas tadi kalau batas bawah dan batas atas itu berada dalam kesatuan, maka itu artinya dua arah. Batas kepercayaan juga bisa satu arah. Kalau misalnya hanya bagian bawah saja, ya, peluang theta lebih besar dari Lx, ya, X1 sampai Xn, sama dengan gamma, ini maka L kecil X-nya ini disebut batas bawah. Ini kan di bawah theta, jadi batas bawah. Kalau yang U-nya ini di atas theta, jadi batas atas ya. Ini batas atas. Jadi ini batas bawah kepercayaan 100 gamma persen. Kalau ini batas atas kepercayaan 100 gamma persen bagi parameter, yaitu theta kan. Theta itu biasanya digunakan untuk menyatakan parameter secara umum. Kalau misalnya yang lazim biasanya normal itu mu sama sigma kuadrat, ya, eh, dan lain-lain ya, theta itu menyatakan parameter secara umum. Nah, oke. Nah, untuk mudahnya kita ambil teladan saja ya. Oke. Misalnya suatu contoh acak berukuran n diambil dari sebaran eksponensial, lagi-lagi eksponensial karena ini adalah distribusi yang apa namanya sangat menarik digunakan sebagai teladan ya. XI berdistribusi eksponensial dengan parameter eta. Ya. Nah, kita ingin menurunkan batas bawah. Batas bawah kepercayaan 100 gamma persen ya bagi theta. Batas bawah loh ya. L. Ini L ya. Batas bawah. Jadi kita nulisnya seperti ini. Nah,
Ini kan batas bawah theta, ini batas bawahnya ini apa gitu kan. Kita harus tahu karena eksponensial theta, maka kita punya 2n X rata-rata dibagi theta berdistribusi chi kuadrat. Nah, ini statistik ini yang penting. Ya. Jadi kalau ini eksponensial, udah kita tahu hubungan 2n X rata-rata dibagi theta, itu distribusinya chi kuadrat nih gitu kan. Dengan demikian peluang peluang bahwa nilai ini nilai ini sama dengan gamma, ya, berarti kita tinggal tinggal menukarkan theta ini di sebelah kanan, theta ini sebelah kanan, sehingga yang chi kuadrat 2n itu pindah ke sebelah kiri, ya sebagai pembagi ya, sebagai pembagi. Nah, jadi ini masih baca, ini baca kan. Nah, kalau X rata-rata ini digantikan nilainya jadi kecil, X kecil rata-rata, maka batas bawah kepercayaannya menjadi ya, jadi 2n X rata-rata kecil ya, dibagi chi kuadrat dengan derajat bebas 2n dan eh, peluang gamma ya. Ya itu ya. Nah, kalau mau nyari batas atasnya ya sama, tinggal tinggal ini dibagi apa namanya gamanya diganti dengan 1 min gamma. Tapi hati-hati ya, hati-hati yang jelas batas atas itu selalu lebih besar daripada batas bawah. Siapa tahu eh, cara menabelkan chi kuadratnya itu dari sebelah kanan, sebagaimana Microsoft Excel ya. Itu harus hati-hati. Oke? Jadi kalau kalau misalnya kita pakai dua dua apa namanya dua batas atas dan bawah, ya batas atas dan bawah itu secara umum dia bisa tidak sama nih alfa satu dan alfa 2. Alfa satu dan alfa 2. Yang jelas alfa satu dan alfa 2-nya itu jumlahnya eh, memenuhi sebagaimana permintaan di sini, hati-hati ini. Jadi misalnya ini 95% ya. Jadi alfa satu satu dikurang alfa satu kurang alfa 2-nya ya 0,95. Nah, tapi untuk mudahnya biasanya alfa satu dan alfa 2 itu kadang dibikin sama. Nah, bikin sama. Untuk distribusi-distribusi yang simetris seperti Z ya, seperti Z dan T itu nggak masalah. Nah, sebetulnya ini juga juga ada masalah karena chi kuadrat itu distribusinya tidak simetris. Karena namanya juga chi kuadrat itu distribusi dari variabel-variabel yang nilainya positif ya. Kalau Z kan bisa negatif, bisa positif, sebagaimana T juga bisa negatif, bisa positif. Nah, akhirnya kalaupun kita menggunakan alfa satu dan alfa 2, jadi luas satu dikurang alfa satu kurang alfa 2 ini harus sama dengan gamma ya. Entah gamanya berapa, jelas 0,95 atau 0,99 dan sebagainya ya. Oke. Jadi dengan demikian eh, peluang dari theta yang nilainya di antara Lx dan Ux ini sama dengan gamma. Ingat Lx-nya sama Ux-nya beda nih ya, beda. Karena tidak simetris, maka hati-hati. Yang atasnya sama nih 2nx rata-rata, tapi di bawahnya tentunya bukan. Ya, beda. Eh, nilai yang ditabelkan di sini tentunya lebih besar daripada nilai yang ditampilkan di sini. Sehingga pembaginya, kalau dia sebagai pembagi akan menghasilkan di sini lebih kecil daripada yang di sini. Ya, oke. Itu eh, yang pertama ya yang menarik tentunya tadi sudah saya sebutkan dulu kalau kalau distribusi dari pembacanya itu eksponensial, sudah ada informasi bahwa dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya 2nx rata-rata dibagi theta itu berdistribusi chi kuadrat dengan derajat bebas 2n ya 2n. Nah, sekarang tentunya sudah biasa dengan distribusi yang ini yaitu distribusi normal. Jadi kalau sampelnya dari sampel acaknya dari distribusi normal ya. Distribusi normal itu punya dua parameter yaitu mu dan sigma kuadrat. Di sini diasumsikan bahwa sigma kuadratnya diketahui. Kalau ini diketahui, ini tidak perlu diestimasi karena diketahui ya. Jadi yang perlu diestimasi adalah mu-nya. Ya, jadi
dalam hal ini X rata-rata merupakan statistik cukup. Nah, biasanya yang digunakan untuk apa namanya menentukan kuantitas apa namanya statistik yang digunakan di sini itu adalah statistik cukup. Ya. Kita sudah belajar juga statistik cukup ya, bahwa statistik cukup dari distribusi normal ini adalah eh, sigma X atau fungsinya. Ya. Fungsinya yaitu X rata-rata. X rata-rata merupakan sigma X dibagi N. Ya. Ini statistik cukup juga. Nah, dan kita tahu bahwa X rata-rata, ini distribusi dari X rata-rata ya. X rata-rata dikurangi nilai harapan X rata-rata. Nilai harapan X rata-rata itu mu juga ya. Dibagi standar error atau standar deviasi dari X rata-rata ya. Varian X rata-rata itu sigma kuadrat dibagi N. Sehingga standar deviasi dari X rata-rata adalah sigma per akar N. Dari ini berdistribusi normal 01. Berdistribusi normal baku ya. Oke. Karena distribusi normal baku ya, maka oke. Kita punya distribusi yang simetris pada titik nol. Titik nol, distribusinya simetris kayak kayak lonceng ya. Nah, nanti kita juga ulangi lagi ya. Sehingga eh, nilai Z ya, alfa per 2 ini maksudnya gini. Dari distribusi Z itu luas di sebelah kiri ya, luas di sebelah kiri sebesar alfa per 2 itu kita namakan titiknya itu titik batasnya itu Z alfa per 2 ya. Oh, sorry, sebelah kanan ya, sebelah kanan. Sama aja sih. Kalau ini kalau misalnya alfanya adalah 5%, berarti 5 dibagi 2, 2,5% ya. 2,5% sebelah kanan. Kita kita ngacu pakai punyanya Excel aja ya. Punya Excel ini luas di sebelah kanan sebesar alfa per 2, itu nilai nama titiknya Z alfa per 2. Nah, kalau kita menghitungnya dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri, terserah mau. Ini karena simetris, nilainya sama dengan min Z 1 min alfa per 2. Jadi, 1 dikurang alfa per 2. Ya. Jadi, oleh karena alfa per 2 sama dengan minusnya, minus dari ini, maka kiri dan kanan ini kita buat sama di sini. Z 1 min alfa per 2, di sini min Z min 1 alfa per 2. Ya. Di tengahnya statistik tadi, ya, statistik yang kita tahu Z tadi. Ya. Nah, dari sini, ya, peluang bahwa akar N kali X rata-rata dikurang mu dibagi sigma ini, di antara min Z sampai plus Z ini sama dengan 1 min alfa. Ya, alfa ini menentukan nilai di sini juga. Jadi kalau ini 0,9, di sini 0,95, ini ya 5% kan? Kalau 0,95 berarti alfanya 5%, berarti 1 dikurang 5% per 2. Gitu ya. Nah, maka kalau kita pertukarkan kuantitas-kuantitas di tiga sisi ini sedemikian rupa sehingga mu-nya yang ada di tengah-tengah, kan tujuan kita kan mencari interval dari mu. Oleh karenanya, gimana caranya mu-nya itu di tengah-tengah. Jadi kalau ini kita kalikan sigma semua di sebelah kiri, sebelah kanan, kalikan sigma, ini sigmanya ini hilang. Ya. Setelah itu dibagi akar N. Jadi min Z1 min alfa per 2, sigma per akar N, ya kan? Di sini juga sama. Nah, setelah itu baru dikurangi dengan X rata-rata, ya, diminkan. Di sini kan tinggal tinggal X rata-rata min mu, ya. X rata-rata min mu. Jadi di sini tinggal min mu, di sini minnya X rata-rata ke sini, min X rata-rata ke sini. Tapi itu kan min mu. Nah, kalau dikalikan min, maka pertukarkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Akhirnya mu ini letaknya di antara X rata-rata dikurang Z sigma per akar N. Di sini X rata-rata ditambah Z sigma per akar N ya. Itu. Hati-hati. Nah, jadi selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen untuk mu itu diberikan
oleh interval ini. Jadi digantikan nilai ini baca ini. Ini baca digantikan nilainya. Ya. Makanya biasakan baca itu huruf Romawi besar, nilainya huruf Romawi kecil ya. Oke, nah ini teladan kalau eh, sampelnya dari distribusi normal ya. Distribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Dalam hal ini variannya diketahui atau sigmanya diketahui. Nah, kalau sigmanya tidak diketahui, kalau sigma kuadratnya tidak diketahui, ya tentunya tidak bisa kita menggunakan Z, ya. Nah, nggak bisa kita menggunakan Z. Nah, kalau misalnya sigma kuadratnya tidak diketahui, maka sigma kuadratnya diganti dulu dengan varian sampelnya atau S kuadrat. Dan distribusinya bukan distribusi Z, tapi distribusi T. Ya, distribusi T. Nah, oleh karenanya kita kenalkan dulu apa yang disebut dengan kuantitas pivot. Nah, ini supaya mempermudah apa namanya mencari statistik yang kita gunakan nanti ya. Jadi di sini andaikan kita punya sampel acak berukuran n dengan fungsi kepekatan peluang bersamanya seperti biasa ya. Fx1, Fxn sampai theta di sini parameternya secara umum satu aja. Ya. Kita ingin mendapatkan batas-batas kepercayaan untuk theta di mana parameter pengganggu lain yang tak diketahui bisa saja ada. Nah, ini definisi pivot. Ya. Q adalah pembaca, ya, pembaca. Fungsi dari x1 sampai xn. Ya. Ini fungsi dari x1 sampai xn. Karena x1 sampai xn ini huruf besar semua, ini pembaca, maka Q ini fungsi dari pembaca. Ya, theta parameternya. Ya, theta parameternya. Q disebut sebagai kuantitas pivot jika ini syaratannya, ini persyaratannya nih. Persyaratannya apa? Kalau distribusi dari Q ini tidak tergantung pada theta atau tidak tergantung pada sembarang parameter lain yang tidak diketahui. Ya. Q disebut sebagai kuantitas pivot untuk suatu parameter theta. Ya. Misalnya jika persentil dari Q ada, persentil ya, persentil itu eh, berapa persen dari data ini yang batasnya Q1. Ya. Berapa persen dari data dari variabel Q ini yang batasnya Q2. Q1 itu adalah sebuah titik di pembaca itu yang membuat luas di sebelah kirinya Q1%. Makanya disebut persen, persen per 100. Ya. Nah, lebih tepatnya ada kalau per 100 itu artinya data dari ujung paling kecil sampai paling besar itu dibagi 100 sama besar. Ya. Kalau dibagi sama besar 4 ya kuartil, kalau dibagi sama 10 ya desil gitu ya. Secara umum namanya kuantil. Secara umum namanya kuantil. Kalau persentil itu per 100. Ya. Oke, nah jadi kalau Q1, Q2 itu adalah sedemikian rupa sehingga peluang peluang kuantil, peluang Q tadi ya, peluang apa namanya kuantitas pivot itu berada di antara Q1 dan Q2 sama dengan gamma. Ya. Jadi gamma adalah nilai peluangnya. Ya. Jadi Q itu kuantitas pivot. Ya. Kalau memenuhi persamaan ini. Jadi peluang dari kuantitas pivot itu dibatasi dari Q1 sampai Q2 itu sama dengan gamma. Ya. Maka untuk contoh amatan X1 sampai Xn, wilayah kepercayaan 100 gamma persen bagi theta itu merupakan gugus theta. Himpunan theta yang berada dalam ruang parameter theta yang memenuhi persamaan ini, yang memenuhi persamaan ya. Kan bukan kan bukannya satu nilai theta. Nilai theta kan dalam bentuk interval. Makanya disebut gugus theta, himpunan nilai theta ya. Oke. Jadi tepatnya begini. Ini teorema nih. Teorema diturunkan dari apa definisi
kuantitas pivot tadi. Jadi kalau X1 sampai Xn, contoh aja, dari suatu distribusi atau sebaran dengan fungsi kepekatan peluang ini, karena contoh acak ya, ini contoh acak, artinya masing-masing ini fungsi kepekatannya sama. Untuk theta yang berada dalam ruang parameter omega dan asumsikan bahwa penduga kemungkinan maksimum ada. Jadi penduga kemungkinan maksimumnya ada. Artinya estimator theta ini diperoleh menggunakan metode maksimum likelihood. Ya, maksimum likelihood. Nah, maksimum likelihood estimatornya ada. Jika theta adalah parameter lokasi, misalnya dalam distribusi normal, mu itu parameter lokasi, ya, maka kuantitas pivotnya adalah theta topi dikurang theta. Jadi dalam bentuk pengurangan. Ya. Jika theta adalah parameter skala, misalnya dalam distribusi normal varian, itu kan di bawah tuh. Jadi X ya, di bawahnya dibagi sigma kuadrat atau sigma. Ya. Maka kuantitas pivotnya adalah theta topi dibagi theta. Jadi kuantitas pivot yang didapat dengan cara seperti ini pada teorema di atas, kemudian sebaiknya dimodifikasi sehingga kita peroleh kuantitas pivot yang memiliki sebaran yang kita ketahui. Contohnya tadi, 2nx rata-rata dibagi theta. Itu distribusinya Chi kuadrat dengan derajat bebas 2n. Ya. Jadi misalnya nih, oke, contoh aja dari parameter apa namanya dari distribusi yang menggunakan parameter lokasi dan skala dengan fungsi kepekatan peluang bagi berikut. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya kan, ini secara umum ada dua parameter nih, ya, theta 1 dan theta 2. Lihat letak theta 1. Karena theta 1 itu merupakan pengurang dari variabelnya, maka theta 1 di sini adalah parameter lokasi. Tapi kalau pembagi dari variabelnya, ini parameter skala. Ya, jadi ini X dikurang theta 1 dibagi theta 2. Ini theta 2 kan sebagai pembagi dari X. Theta 1 sebagai pengurang dari X. Ini parameter lokasi, ini parameter skala ya. Nah, jika penduga kemungkinan maksimum theta 1 dan theta 2 ada, jika keduanya ada, maka theta 1 topi, ya, theta 1 topi dikurang theta 1, enggak pakai topi, dibagi theta 2 topi, ya. Dan theta 2 topi dibagi theta 2 secara berturut-turut adalah kuantitas pivot bagi theta 1 dan theta 2. Ya. Karena ada dua. Karena ada dua ya. Nah, perlu dicatat bahwa nilai ini memiliki sebaran yang bebas. Sebaran yang bebas terhadap parameter yang tak diketahui. Tapi bukan merupakan kuantitas pivot. Jika theta 2 tak diketahui. Ya. Nah, contohnya ini normal ya. Normal kan. Nah, parameternya ada dua tuh. Parameternya ada mu dan sigma kuadrat. Dua-duanya tidak diketahui. Ya. Oke, mu topi dan sigma topi berturut-turut adalah penduga maksimum. Ya. Penduga kemungkinan maksimum. Kita bisa cari. Ya. Ya, nilainya berapa ini? Sebut saja. Pokoknya mu topi dan sigma topi itu notasi untuk maksimum likelihood untuk mu dan sigma. Maka ini ya, mu topi dikurang mu dibagi sigma topi dan sigma topi dibagi sigma ini adalah kuantitas pivot bagi mu dan sigma yang dapat digunakan untuk menurunkan selang kepercayaan untuk tiap parameter di mana yang lainnya adalah parameter pengganggu. Ya, parameter pengganggu. Misalnya ya, kita tahu S kuadrat ya. S kuadrat itu uh, sigma XI dikurang rata-ratanya dikuadratkan dibagi N. Ya, dibagi N. S kuadrat. Kalau sorry, yang dibagi N itu ini, sigma penduga kemungkinan maksimum. Ya, penduga kemungkinan maksimum ini kuadrat ya kalau kuadrat. Penduga kemungkinan maksimum varian kuadrat itu adalah jumlah dari XI dikurang X kecil rata-rata dikuadratkan dibagi N.
itu sigma topi kuadrat. Ya, sigma topi kuadrat. Kalau S kuadrat, pembaginya bukan N, tapi pembaginya N-1. Ya, kan beda. Sehingga S kuadrat itu sama dengan sigma topi kuadrat dikalikan N dulu, ya, kemudian dibagi N-1. Ya kan? Nih, kalau sigma topi kuadrat itu penduga yang bias bagi sigma kuadrat. Supaya tak bias, ini dibuatlah, dimodifikasi ya, menjadi S kuadrat. Ya, S kuadrat. Oke? Nah, sehingga kita tahu bahwa X rata-rata dikurang mu dibagi S per akar N, ya, ini distribusi ini, kita tahu. Kan harus menggunakan informasi ini. Ya. Ini penduga bagi mu itu X rata-rata. Ya. Dikurang mu, ya. Dibagi sigma topi. Sigma topi kan modifikasi dari ini. Ya, ini kalau ini sigma topi berarti N-1 ya. Ya. N-1 kali S kuadrat dibagi N. Itu S-nya. Terus kalau S ya akar dari itu. Nah, kalau ini bagi N, kita tahu statistik ini adalah statistik T. Statistik T ya. Nah, sedangkan sedangkan yang di sini sigma topi itu tadi sigma topi ya ini ya. Ini sigma topi kuadrat. Itu N-1 S kuadrat ya. N-1 kali S kuadrat ya. Oke. Nah, ini sigma topinya dibagi sigma. Ini sigmanya tetap. Sigmanya tetap. Nah, jadi kalau sigma topi kuadrat ya sigma topi kuadrat ya N-1 S kuadrat gitu. Di sini sigma kuadrat, ya kan? Nah, kita tahu statistik ini itu distribusinya kayak kuadrat dengan derajat bebas N-1. Ya. Nah, oleh karenanya ya, eh, kalau kita bisa mendapatkan ini, nilai ini kan bisa dari tabel, bisa dari Excel ya. Maka X rata-rata dikurang mu dibagi S per akar N nih, ya, ini kan sudah sebagai kuantitas pivot. Karena ini distribusinya T, ya, maka di sebelah kanan dan sebelah kiri itu tentunya batas-batas dari distribusi T sedemikian rupa luas di sebelah kanan itu alfa berdua dan luas di sebelah kiri sini juga alfa berdua sehingga peluang Q, peluang kuantitas pivot itu berada di antara Q1 dan Q2 itu sama dengan 1 min alfa. Nah, tergantung alfanya berapa, mau 90%, mau 99%, lah. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dengan cara yang sama, ya. Dengan cara yang sama, ya. Kita bisa mendapatkan nih. Nah, oh tadi dirubah dulu menjadi ini bahwa mu itu eh, akhirnya selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa mu itu berapa? Dirubah ya. Jadi bacanya diganti dengan nilainya. X besar rata-rata diganti X kecil rata-rata. Ya. Oke. Ini adalah selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen untuk mu. Andaikan nilai X rata-rata dan S ada, dari data, dari informasi biasanya ada, tiga ini biasanya sepasang. X rata-rata, S dan N ini sepasang. Kalau ini dari tabel. Ini bisa kita peroleh dengan mudah. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa memperoleh selang kepercayaan seperti ini. Ya. N-1 S rata-rata dibagi, nah, di sini sama yang tadi ya. Ini adalah dari distribusi KI kuadrat. Ini dari distribusi KI kuadrat dengan derajat bebas N-1. Ya. Oke. Oke. Oke, nah, jadi secara umum ya, batas bawah dan batas atas ini merupakan selang percayaan 100 gamma persen ya. Kalau kita susun ya, ini interval batas bawah sampai batas atas ini merupakan selang percayaan 100 gamma persen bagi parameter theta. Nah, nah
Bisa saja parameternya bukan theta nih, tapi merupakan fungsi dari tau theta. Fungsi dari tau theta. Ya. Nah, jadi kalau ada syaratnya, kalau tau theta ini merupakan fungsi monoton naik, nah ini udah istilah ya, monoton naik. Misalnya monoton naik itu kalau kita kita gambar fungsinya, semakin ke kanan itu semakin ke atas. Mau ke atasnya lurus, mau ke atasnya melengkung seperti ini, mau ke atasnya seperti ini ya melengkungnya, itu monoton naik. Nah, tapi kalau arahnya ada apa namanya gradien yang negatif, ada gradien negatif, maka itu bukan monoton naik ya. Monoton menaik ya. Jadi nggak bisa fungsi tangga begini, nggak bisa. Karena pada fungsi tangga itu ada yang tidak naik. Kalau sudah jelas monoton naik, itu fungsinya harus naik. Misalnya fungsi E pangkat X, naik, ya kan? Fungsi yang lain lah banyak, ya. Yang jelas seperti itu. Apalagi fungsi-fungsi linear naik, ya. Dilihat gradiennya saja. Nah, itu langsung didapatkan dengan cara ini, ya. Fungsinya apa? Fungsinya E pangkat. Nah, nanti di sini ya E pangkat berapa nilai di sebelah kiri, sebelah kanan E pangkat berapa nilai sebelah kanan, ya. Oke. Oke. Nah, eh, yang masih keluarga eksponensial itu ini juga menarik ini masalahnya, distribusi Weibull ya. Distribusi Weibull. Nanti kalau misalnya kurang paham ini fungsinya seperti apa ya lihat saja nanti ini ya di apa namanya referensi ya. Nah, selagi bukan ujian kan masih bisa lihat Weibull dengan parameter eta beta itu seperti apa. Ya. Sebaran model ini bukanlah model sebaran dengan parameter lokasi skala. Ya. Namun tidak sulit untuk menunjukkan bahwa sebaran YI. Jadi ini ditransformasi. Transformasi dari XI yang Weibull theta beta dirubah menjadi YI yang log dari XI. Nah, adalah sebaran nilai ekstrim yang tergolong model sebaran dengan parameter lokasi skala. Nah, ini bukan lokasi skala, tapi sewaktu kita rubah menjadi dilogkan bacanya menjadi parameternya bentuknya seperti ini. Ya. Seperti yang tadi, lokasi, skala. Ya. Nah, sehingga kalau kita eh, cari nilai F-nya adalah F dari Z dikurang E pangkat Z. Ya, nih. Hubungannya terhadap parameter apa namanya? Nanti kita lihat lagi, Bapak ini salah ketik apa enggak ya. Jadi theta 1 log ln L, ln theta, sorry, theta 1 ln theta, theta 2-nya seperbeta. Jadi menjadi bentuknya seperti ini. Nah, eh, beta topi, ini theta 1 ln theta, theta 2-nya seperbeta. Ya. Q1 ini beta topi log ini. Nah, ini bentuknya. Sehingga kalau kita buat fungsi lokasi skala, eh, parameter lokasi dan parameter skalanya, kita mesti buat seperti ini. Ya. Nah, ini log. Nah, dan theta 2-nya adalah beta 2 beta topi dibagi beta. Nah, ini theta 2 topi dibagi theta 2. Ya. Oke. Nah, karena penduga kemungkinan maksimum bagi kedua parameter ini dihitung dengan menggunakan metode iterasi, ya, maka tak diketahui sebaran pastinya. Ya kan? Dan dari kedua pivot ini, tetapi nilai persentilnya dapat dicari dengan metode simulasi, kalau mau menggunakan metode simulasi ya. Oke, jadi belum tentu setiap parameter distribusi itu bisa diperoleh secara eksplisit dengan menggunakan metode kemungkinan maksimum atau MLI-nya. Ya. Contohnya ini ya. Oke. Nah, ada kemungkinan bahwa mencari kuantitas pivot itu berdasarkan menggunakan informasi apa yang disebut dengan probability integral transform. Ya. Yaitu berdasarkan penduga kemungkinan maksimum tidak selalu berhasil. Ini kan saya kasih warna merah nih. Namun untuk contoh acak dari distribusi kontinu dengan parameter tunggal yang tak diketahui ya syaratnya.
Kalau kalau ganda enggak bisa, kalau dua nggak bisa. Sedikitnya ada satu kuantitas sifat yang dapat diturunkan dengan menggunakan transformasi integral peluang atau probability integral transform. Misalkan ini misalkan, jadi XI distribusinya F, continue dengan satu parameter tunggal. Nah, jika F besar, ini F kecil, ini F besar. Untuk mendapatkan F besar, integralnya ya, adalah fungsi sebaran kumulatif dari XI. Maka berdasarkan teorema transformasi integral peluang, sebaran dari, jadi kalau ini ditransformasi menjadi F, XI theta, itu distribusinya menjadi seragam 01. Menjadi seragam 01. Dan sebagai konsekuensinya, kalau ini dilogaritmakan, ya, kemudian dikalikan min, jadi min logaritma dari fungsi ini, maka hasilnya adalah distribusi eksponensial dengan parameter theta sama dengan 1. Theta sama dengan 1. Nah, karena contoh acaknya berukuran N, maka kita gunakan minus 2 jumlah. Ya, minus 2 jumlah dari log fxi ini, ya, fxi ini, distribusinya K kuadrat dengan derajat bebas 2N. Ini juga perlu diingat. Jadi minus 2 jumlah log F besar XI. Ya. F besar dari XI. XI-nya berdistribusi continue dengan satu variabel parameter tunggal, sorry. Ya. Oleh karenanya, karena ini distribusinya K kuadrat, ya, K kuadrat, yang tidak simetris, lihat sebelah kiri dan sebelah kanannya. Alfanya ya harus dihitung dengan cara seperti ini, atau bisa jadi tergantung tabelnya, 1 min alfa per 2-nya kebalik. Ya. Oke, jadi minus 2 jumlah log F ini pertama kali taruh di tengah. Ya. Sehingga peluang dari apa yang dinyatakan dalam kurung besar ini adalah 1 min alfa. 1 min alfa ya. Nah, dengan mengatur pernyataan matematis di atas dapat diperoleh bahwa wilayah kepercayaan bagi parameter theta ya, itu bisa diperoleh ya. Nah, jika fungsi sebaran kumulatifnya tidak dalam bentuk sederhana, inverse-nya dapat dilakukan dengan cara numerik. Nah, inverse-nya. Jika fx merupakan fungsi menurun menaik atau menurun dari theta, menurun juga bisa, maka hasil dari wilayah kepercayaannya akan berupa interval. Nah, juga perlu diperhatikan bahwa, nah, jadi bukan hanya F saja yang distribusinya seragam 01, tapi juga 1 min F itu juga seragam 01. Yang di sini tadi F, seragam 01 distribusinya. Tapi 1 min F juga seragam 01. Ya. Sehingga nanti bisa disesuaikan mana yang kita gunakan, atau log F atau log 1 min F. Ya. Oke. Misalnya ini, teladan ya. Distribusi Pareto. XI-nya berdistribusi Pareto dengan parameter 1 dan kappa. Kalau parameternya 1 dan kappa, maka fungsi sebaran kumulatifnya, F besarnya adalah 1 dikurang 1 plus X dalam kurung pangkat min kappa. X-nya positif. Ya. Nah, jika kita gunakan transformasinya 1 min ini ya, maka 1 min F, maka minus log 1 min F itu sama dengan kappa kali log 1 plus X. Ya, 1 plus X. Jadi di sini kita gunakan 2 kappa jumlah log 1 plus X. Nah, ini berdistribusi K kuadrat dengan derajat bebas 2N. Nah, oleh karena kita menginginkan selang kepercayaan bagi kappa di sini, jadi kappa di sini ya, itu berada di tengah-tengah. Kappa itu letaknya dari berapa sampai berapa? Oh, dari K kuadrat 2N ya, dibagi 2 kali jumlah log 1 plus X. Ya, ini. Nah, yang sebelah kanan juga begitu, pembagiannya sama. Yang beda hanya K kuadratnya saja. Ingat nih, K kuadratnya di atas. Ya, yang tadi untuk eksponensial di bawah ya. Nah, gitu. Hati-hati aja. Oke,
Nah, ini yang eh, jadi kalau tidak ada statistik yang kita ketahui, bisa gunakan kuantitas pivot, ya. Kalau nggak bisa, gunakan probability integral transform, ya, seperti ini, ya. Nah, oke, itu yang paling sering ya digunakan untuk mencari selang percayaan, ya. Nah, sebetulnya ada metode yang lain lagi yang apa namanya bisa digunakan tergantung kasusnya, ya. Nah, untuk kasus-kasus tertentu ini, misalnya eh, dalam pendugaan proporsi, misalnya dalam pendugaan proporsi itu nanti bisa dilihat bahwa karena proporsi itu biasanya melibatkan n banyaknya sampel yang besar, maka distribusi yang digunakan itu Z. Nah, Z. Lebih mudah mengingatnya ya, kalau di sini adalah P itu penduga proporsi, ya. Banyaknya, jadi X, banyaknya kategori yang dipenuhi, dibagi banyaknya sampel, itu P. Misalnya proporsi eh, penduduk di desa X yang memiliki eh, sapi lebih dari 10 ekor. Jadi kalau penduduknya N, eh, penduduk yang memiliki sapi lebih dari 10 ekor itu udah X, ya X per N. Gitu ya. Nah, ini nilai nilai yang diduga, ya, parameternya P. Jadi nilai ini istilahnya nilai harapannya. Ini variannya, proporsi, karena proporsi itu dari eh, distribusi binomial, ya tidak, maka lihat aja di sini. Ini adalah varian binomial. Standar deviasinya kalau kita akarkan jadi standar deviasi dari binomial, ya. Oke. Oke. Hmm. Kemudian yang lain itu proporsi, ya. Nah, mungkin juga kita bisa menggunakan teorema limit pusat atau central limit theorem untuk eh, data yang berukuran besar. Misalnya XI berdistribusi Poisson dengan parameter mu. Ya. XI berdistribusi Poisson dengan parameter mu. Kita tahu bahwa mu ini adalah parameternya, estimatornya adalah X rata-rata, ya. Ini X rata-rata. Nah, kalau X berdistribusi Poisson mu, ya, nilai harapan X-nya sama dengan mu, varian X-nya sama dengan mu juga, ya. Maka nilai harapan X rata-rata sama dengan mu juga, tetapi varian X rata-rata adalah mu per N. Nah, karena di sini di bawah ini adalah akar dari varian atau standar deviasi, maka di sini adalah akar mu per N. Itu kalau menggunakan dalil limit pusat, ya. Jadi estimator dikurangi nilai harapan estimator dibagi standar deviasi dari estimator. Ya, itu bentuk umumnya. Oke. Nah, ini ada lagi metode yang lebih umum lagi, ya. Eh, Kalau kuantitas pivot tidak tersedia, masih dimungkinkan untuk menentukan wilayah kepercayaan suatu parameter theta jika terdapat suatu statistik yang sebarannya tergantung theta, namun tidak tergantung pada parameter pengganggu lainnya. Nah, gitu ya. Jadi tergantung dari yang kita pakai saja, misalnya ini. Jadi peluang bahwa ini adalah S statistik yang digunakan untuk mendapatkan itu. Sebelah kiri adalah H1 theta, di sebelah kanan adalah H2 theta. Di mana H1 theta dan H2 theta adalah fungsi dari theta. S adalah biasanya statistik cukup, ya, biasanya statistik cukup yang digunakan, ya. Atau fungsi dari Kobayashi. Ya. Mungkin bisa dilihat dalam teladan saja, ya. Ini contoh aja berukuran N dari suatu sebaran kontinu, ya, sebaran kontinu, eh, distribusinya seperti ini, bahwa X-nya mulai dari theta ke sampai tak hingga, theta-nya ikut. Ya. Ini E pangkat min X min theta, dibagi theta kuadrat, dikalikan 1/θ². Ya. Eh, di sini ada dua statistik cukup. Ini di sini ini keluarga eksponensial bukan reguler,
Jadi ada dua statistik cukup. Yang pertama bahwa X ini, di sini ada jumlah X ya, statistik cukup pertama. Yang kedua bahwa X-nya dibatasi oleh theta. Makanya statistik yang dipakai selain jumlah X adalah statistik minimumnya. Ini semua X harus lebih besar dari theta. Siapa yang paling dekat dengan theta? X minimumnya. Ya, ini statistik minimum, statistik cukup juga. Ya. Nah, oleh karenanya ada dua statistik cukup nih. Ada dua statistik cukup. X rata-rata dan X minimum. Nah, misalnya kita ingin menurunkan selang percayaan berdasarkan statistik minimum, S. Ya. Maka kita harus tahu distribusi statistik minimumnya itu, sebaran statistik minimumnya seperti apa. Ini dicari dulu. Dicari dulu statistik minimumnya. G itu fungsi sebaran kumulatif. Fungsi sebaran kumulatif dari statistik minimumnya. Ya, cari dulu. Nah, setelah itu baru pilih H1 dan H2. Nah, H1 dan H2 semakin rupa sehingga eh, peluang S di antara kedua fungsi tersebut adalah satu min alfa. Nah, kita harus cari untuk sebelah kiri 5%, sebelah kanan 5%. Oke, kalau sebelah kiri 5%, sebelah kanan 5%, maka kita harus dapatkan peroleh H1 theta itu berapa dan H2 theta berapa. Ternyata kalau ini kita itu, ini sama dengan theta ditambah 0,0513 theta kuadrat per N. Yang sebelah kiri kanannya theta ditambah 0,015 theta kuadrat per N. Ya, ini cara lain. Apa namanya? Ini kayaknya min nih ya, ini min nih. Sorry. Ini min nih plus, ini salah ketik. Ya,